Nah udah dikoin kata pura divaksin. Purana divaksin keluar pengumuman. Vaksin itu tidak diterima di Saudi. Saya bilang vaksin sih kok banyak dengan merek yang lain. Ya mau patung puno kok. Ini kenyataan Pak, ini faktual. Jadi biar jadi berangkat kemarin pasti kacau. Karena Saudi tidak menerima KRQ. Ano? Ano? Jalan saja. Tes. Mungkin inilah yang dimaksud akhir zaman itu muncul dulu Juja wa Ma'juja. Agam itu anak si Juja ini tahu. Ya, si Juja ini kacau. Kemarin saya bilang insya Allah tanggal 9 Zulhijjah kalau saya sehat insya Allah rencana juga untuk puasa Arafah. Orang bilang emangnya tidak puasa Arafah Ustaz? Saya bilang berapa lama saya tidak puasa Arafah? Kenapa Ustaz tidak lakukan? Saya bilang saya selalu ada di Mekah. Dan orang ada di Mekah di Arafah makruh hukumnya puasa. Jadi itu hadis su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Arafah. Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan puasa Arafah. Qala berkata Rasul yukaffiru sanatal madiyata, menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Ini diperuntukkan bagi orang yang tidak hadir di Arafah. Tapi orang yang hadir di Arafah makruh hukumnya di hari tanggal 9 itu. Nah, setiap tahun ya Ustaz, kedagang kode usaha reking saya sudah bolak-balik tanah suci 25 tahun. Jadi napi 2 tahun ini puasa Arafah, tahun kemarin dengan tahun yang tinggal sedikit ini. Jadi itu hadis tidak selamanya berlaku secara umum. Sunat puasa Arafah penjelasannya bagi orang yang tidak berangkat ke Arafah. Tapi orang yang berangkat ke Arafah tidak sunat, makruh. Bahkan di padang Arafah, sholat mestinya 4 rakaat duhur kan didiskon 2 menit, dijamak dengan asar, namanya jamak qasar. Bahkan orang Mekah sendiri bukan di safar, tidak musafir, karena rumahnya dekat di padang Arafah, tetap dia jamak sholatnya sekaligus di qasar. Itu namanya jamak qasar lil ukuf, disebabkan karena ukuf. Dan keutamaannya jangankan orang yang hadir, orang yang tidak hadir saja, kalau ada orang yang sebut namanya, maka pemilik nama itu seluruh dosanya diampunkan Allah, kembali posisi nol. Makanya saya berpikir nih, kalau surat puasa ku di Arafah, yo batena sedih pikir siapa yang saya musuh. Sehingga orang-orang yang paham dengan itu selamanya dia berpesan, tolong sebutkan namaku di padang Arafah ketika engkau ukuf, dan tolong sampaikan salamku kepada Rasulullah. 2 tu nampak sangat tahu paleturang seleku kona bintang tepu yang seku di padang Arafah. Pada tenggu ibu 2 tak pasangnya cila si bawa lipstick. Lipstick Elizabeth nomor 15. Kata ibu-ibu asing baca surah Yasin di masjid itu. Surah kata baca loh, setengah anus catatan pesanan. Awe. Catatan pesanan, astagfirullah. Sekarang mau belok nih haji deh enggak. Entahlah tahun depan. Entahlah.
Baru jamaah aku nasi Ustaz. Aku lejinale doi kanjo. Tidak doi bernakin ya kiri Jokowi. Iya, dibuktikan dengan nomor porsi itu. Tidak mungkin nomor porsi keluar kalau duit itu masih ada di sini. Mesti dikirim. Jadi ke kamu Ustaz, parku surat permohonan saya kirim lagi. Sapandana cair, pinaku itu dia. Itulah zaman sekarang. Olehnya itu, gantungkan diri kepada Allah, sabak mapa kata tahu kadangnya makokoi. Kematian pasti kita alami. Kalau Den Rohani berapa tahun umurnya itu? 61. Berapa anak ditinggalkan? 2. Sarifudis di bawah. Yeah. Sarifudis madece sana bawa Pak Guru Mupi. Sarifudis ke Pak Guru Den Rohani ke Pak Guru tuh. Iya, saya ajar juga dia. Saya ngajar mengaji ini di rumah. Sampai makanya tuh nampai nakar tuh kan Ustaz kakacipa lima. Tuli na pau tuh kasih tuh napi kutumpu kada dede ini Ustaz saya makacima ni limaku. Adumba ni barambang ya. Magi pasti kusuruh tas sedih saya di Cina baca. Didi baca tuh didi. Siron nih. Yeah. Tapi alhamdulillah akhirnya dia bisa baca. Ini sing. Sarut dingcus. Si ulang ya evaluasi sih. Ya buntu-buntu di jap ya si wah. Kata dua ni galung ku jap yang tiap. Ya bagat sih. Ya artinya adalah dan rohani di akhir hayatnya dia sudah urus untuk bekal akhirat. Mengaji, mati nulung mabirja masuk, baka pura bima duha na palisu. Coba tanya teman-teman sekitar sini teman-temannya. Pura itu masuk pajaduan rakan palisu. Dan orang yang salat subuh berjamaah itu pahalanya haji. Jadi dena haji tapi kan pahala anakku dia lena. Itu namanya pahala bukan syariah. Man shallal fajr fi jama'atin. Siapa yang salat fajar berjamaah? Bituanna siapa salat subuh berjamaah. Jadi itu fajar, itu juga subuh. Jadi jangan bertanya yang mana didahulukan, salat sunat subuh atau salat sunat fajar. Ya muto. Perempuan dengan wanita ya muto. Bencong kawe-kawe ya toh dia yo. Laki-laki dengan pria. Jadi siapa yang salat fajar berjamaah itu dalam hadis man shallal fajr. Siapa yang salat fajar berjamaah maksudnya salat subuh. Summa qa'ada yazkurullah ta'ala. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah. Jadi pura lima berjamaah mengaji-ngaji nih, atau dia istighfar, atau dia selawatan, atau merakalinga pidato, itu zikir namanya. Hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit. Begitu terbit matahari, tsumma shalla rakatain, lalu dia salat 2 rakaat. Maka masuk pada sunnah 2 rakaat. Maka Allah memberikan baginya pahala ka'ajri hajjatin wa umratin tamma. Maka baginya pahala haji dan umroh sempurna. Lulungannya palang haji. Tapi aja tahu silok mapabot di matalilito. Pahalanya haji. Tapi dia tidak melakukan syariatnya haji. Karena kalau syariatnya haji kan mesti mengitari Ka'bah, mesti bolak-balik Safa, mesti hadir di Arafah. Itu namanya syariat. Tadi Jumat saya terangkan. Karena ada yang bilang kalau kurban suami, anak, dan istrinya dapat pahala. Jadi 1 sapi boleh 7 keluarga. Itu pahala, bukan syariat. Tapi kalau syariat Al-Baqarah bisa bain untuk 1 sapi 7 orang, bukan 7 keluarga.
Kalau suami berkurban, ibu sebagai istri juga dapat pahala. Tapi pahala, kalau syariatnya, kalau ibu daftar namanya. Kalau selama hidupnya tidak pernah berkurban, dituntut di akhirat itu. Kenapa tidak pernah melakukan kurban? Maka lakukanlah meskipun sekali seumur hidup. Meskipun sekali seumur hidup, kata Imam Syafi'i. Karena itu namanya syariah. Nah sekarang, bagaimana Den Rohani sudah meninggal? Kalau seandainya anaknya dia daftar namanya, orang tuanya penyembelih hewan kurban, itu bagus. Termasuk bakti anak kepada orang tua. Asenal marumah didaftar. Tapi daging pembagiannya anaknya jangan makan. Disedekahkan semua. 3 sembelian tidak dimakan. Terlalu gere dari Andre. 1 sembelian kurban buat orang yang telah meninggal, anaknya jangan makan, sedekah. Yang kedua sembelian kurban nazar, tinja, urang tinja. Oh karena Allah Taala, kunatina janak bayi ni burak nengku, alak bayi ni bising. Contoh, makuro pakak gajah. Agak pada terlihat kamu. Nanti dia berkurban tidak boleh dia makan karena itu nazar. 2 nih. Yang ketiga sembelian dam haji, dam umroh, tapi dam pelanggaran. Kalau ibu berangkat haji ngambil tamattu itu mesti dam, boleh dimakan. Itu bukan pelanggaran. Yang pelanggaran yang tidak dimakan. Jadi anaknya kalau mau berbakti dalam bentuk kurban daftar namanya. Daftar. 1.800.000 bagi 2 Pak, 2 anak nama surat-surat. Contoh. Sebaliknya kung katosi inrenna wajah katoi. Indrennya tak bagi 2. Indren daripada anda tahu, indren dari Allah Ta'ala. Indren dari Allah Ta'ala contohnya kala puasa. Ada katoknya bulan Ramadan belum terbayar sampai sekarang. Wajah kali saya dipulih. Kalau otomatis kedagang kakalana bapakmu, engkau Ustaz siaga nasa 29 hari. Oh lah. Nanti puasa anak kau. Sambiangin akan nak kemun tunaremo. Ya kedua mikala nata sedin nasa dipulih. Kata nasa Ustaz, contoh 2 kalana tapi apa anak jadi wadi merumah puasa si kolon namun dena wadi lakutu ya pusana. Begitu juga nazar tinja. Jadi semua yang suka bernazar puasa perdengarkan, karena kita tidak tahu namanya ajal. Mate ki ika majarat ki. Makanya lingkari kalender nazar. Kemudian kalau bernazar jangan suka ngomong 3 hari berturut-turut. Kok dia berturut-turut magani? Apa mula pahim masih itu? Ngomong saja kalau kau lulus di sekolah saya puasa 3 hari. Maka jangan bilang 3 hari berturut-turut. 3 hari bayar besok. 1 lagi bulan depan, 1 lagi tahun depan. Yang penting 3. Jadi tidak usah diomongin berturut-turut. Ini gak Den Rohani, orangnya somber lagi. Iya somber Den Rohani. Udah di macawa tole ini. Ya Allah, tapi itulah kematian. Dan saya rasa orang baik Den Rohani. Buktinya banyak orang yang hadir. Orang baik. Tapi saya ingatkan kedua anaknya, tetaplah baca Fatihah buat orang tua terus. Syarifuddin kalau mau sukses kerjaannya, jangan melupakan orang tuanya. Termasuk patolak dalme, anak malupayengi teman-teman. Mau simak mau pas simaki.
Pak dongan ibu baca, tapi engkau melupakan orang tuamu. Tidak pernah ziarahi kuburnya, apalagi bacakan Fatihah orang tua. Itu menolak rezeki. Nah karena kalau manyan tonjin tadi bakanya besar kubur, mungkin kalau manyan dari segi jumlah, tapi dari segi rasa dia miskin. Karena sesungguhnya hakikat kaya itu bukan jumlah, tapi rasa. Jadi anaknya ingin doa orang, ingat-ingat orang tuanya, bacakan Fatihah. Aku robangi kumulemon. Kalau tidak mampu sedekah-sedekah yang lain, niatkan pahalanya untuk beliau. Pakaian-pakaian bekasnya dan rohani yang masih layak pakai, sedekahkan nih roh, ini akan pahala alina lulungan. Makanya orang-orang dulu itu terkadang menjadi adat. Ya ini bingkisan paceme, ini bingkisan untuk anu ini. Problem ini susu, tapi ya layak pakai. Setahu anak pak cuci memesak pakaian dalam, ini kalau pakai. Contoh. Kubur nasi pudi, mesti mau anu maturo tembok Nggak usah sekarang. Mungkin 3 bulan ke depan, tapi jangan terlalu megah. Biasa yang ada yang pernah nanya, Ustadz bagaimana itu kasihan karena saya selalu menangis mamaku gara-gara karakter perilakuku. Kok kan ini gak suruh kok, gak suruh kok. Ya ada datang pengat kok digimpin waktu itu. Nanti oke pakaman laki khusus itu aku pakaman. Anak yang mendurakai mamanya, jangankan masuk surga, mencium baunya surga tidak bisa. Apalagi masuk, baunya surga lagi dicium kok tidak bisa. Itu Wais Al-Qarni. Ya Wais Al-Qarni sehidup semasa Rasul, tapi tidak pernah ketemu Rasul. Tapi justru Rasul yang mempromosikan namanya. Ada orang minta didoakan, ya Rasul tolong doakan saya. Kata Rasul, kau pulang ke kampung, cari anak muda yang namanya Wais Al-Qarni, suruh doakan engkau, makbul doanya. Kata orang itu, tidak ada di kampung namanya Wais Al-Qarni. Kata Rasul, kau cari, ada. Memang penduduk bumi tidak terkenal, tapi penduduk langit pada dikenal. Ditelusuri, apa kehebatannya ini? Kenapa sampai Rasul sebut namanya Wais Al-Qarni? Padahal Rasul tidak pernah ketemu. Rasul tahu diberitakan oleh malaikat. Wais Al-Qarni pernah datangi Rasulullah dari Yaman ke Mekah karena orang Yaman. Tapi diberitahu sama mamanya, "Magati ko lisuna, araba nang kanupai Mekoi." Maka dia gelisah. Karena sampai di Madinah Rasulullah keluar daerah. Dia bilang, kalau saya tunggu terus Rasul, saya sudah dipesan sama mama, kau cepat pulang hari Rabu kan upaimen. Sampai-sampai dia tidak sempat ketemu Rasul, pulang lagi. Meskipun dengan linang air mata, karena dia pingin ketemu Rasul. Dia nasir untuk nabita. Tapi kenapa kata Rasul suruh Wais Al-Qarni doakan? Kalau dia mengadakan tangan berdoa, bergeser ke 7 pintu langit, dan doanya diperkenankan masuk. Ternyata di saat ditelusuri, diamati, luar biasa baktinya kepada mamanya. Tidak pernah berkata tidak bisa kalau mamanya yang suruh. Enak pada anak Isa sama pokoi. Isur lo selatan lah di timur. Saisa. Itu si Wais Al-Qarni maka dia dona. Oh Wais, iya matawa anak. Saya belum pernah sampai di Mekah. Saya belum pernah sampai di Padang Arafah. Itu ada depa ku haji. Nama tawa anak maukah engkau membawa saya ke Mekah? Mau. Nak Wais, 8 bulan ke depan, kok itu tahu, arwah di bulan.
Hingga 8 bulan sudah ukuf orang. Imam lah doa ka. Ini na tuh garip pikir iki. 8 bulan ke depan mau dibawa mama ke Mekah. Kemana doa ka? Tapi Uwais Al-Qarni tidak pernah berkata saya tidak bisa. Dia bilang saya akan bawa mama insya Allah dengan izin Allah. Ura pero apa mah pikir. Apalah aku balukan. Namo hempo de togaga. Gino di balu. Narepe kecelengan. Dia hitung wan recehan. Oh sudah bisa dibelikan anak sapi. Bukan sapi, anak sapi. Tuh, karena kalau sapi kan 13 juta. Anak sapi baru lahir. Ya naruh kasih naliro dengan uang recehan. Sesudah dibeli anak sapi ini, dia buatkan kandang di puncak gunung. Topo dah bulu ini burak kandang. Jadi kalau sore dia gendong ini anak sapi naik ke puncak gunung di kandangnya. Kalau pagi dia gendong lagi turun ke kaki gunung untuk makan. Sore digendong lagi naik di puncak gunung. Masyarakat sudah berkata, tahu pumur anak-anak. Kemek kalak dulu bodi, sesanu antu, pagi sore kau gendong terus. Padahal itu tujuannya Uwais Al-Qarni melatih fisiknya, persiapan menggendong mama dari Yaman ke Mekah ribuan kilometer jauhnya. Anggaplah mau digendong ke Kendari lewat Mamuju. Pikir garero pikir. Ya, 8 bulan ke depan anak sapi ini bukan lagi anak sapi, sudah sapi. Arwani udah ngumuruna. Kira-kira sudah 70 kilo beratnya. Sudah kuat juga fisiknya. Apa Arwani udah latihan? Sapi ini dijual. Harganya itu kira-kira cukup untuk biaya di jalanan untuk makan. Bukan transport, beli air minum di jalanan. Ada api niro 8 bulan, elo di star. Salah sunat safar, sumpajan. Kurang anak. Jongkok nih, Uwais Al-Qarni. Sengendre nih di punggukku. Mulai star Bismillahirrahmanirrahim nadenge indokna. Kalau sudah di punggungnya dia naikkan di pundaknya. Pura si di pundakna na jujus sing makna. Sejauh ribuan kilometer dari Yaman ke Mekah. Kita bisa bayangkan. Kamu anak makoro. Ini dia panata na suruh miki gandeng anak. Ganda to bicara na totoo ye. Ikoto na motor. Ngenenge maca kama motor dia suruh ko. Resiko nu iga suruh ko dia mau maca. Coba. Ini bukan dibonceng, dia gendong. Nah denge, taruh dia di pundaknya, dia simpan di kepalanya. Ribuan kilometer sampai di Mekah. Sampai di Mekah dia masuk tawaf. Maka dia doa nama agana jokan. Oh jangan ma. Dari Yaman saja sampai di Mekah saya gendong, apalagi dia hanya tawaf. Sudahlah, saya junjung lagi. Nah jujus si mak nama tawaf. Ani mak. Ya, wakata matawaf umroh. Nareko tamat tuh 7 kali mengitari Ka'bah karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, napajokan ya jena Uwais Al-Qarni sambil baca selawat dan berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunkan dosanya mamaku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, masukkan di surga mamaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunkan dosanya mamaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, masukkan di surga mamaku. Ini saja dibaca terus sampai selesai tawafnya. Selesai tawaf dia pergi sa'i, Safa ke Marwah. Itu lagi yang dibaca. Nah dia sindokna. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunkan dosanya mamaku.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, masukkan di surga mamaku. Begitu selesai sa'i, melok di tahallul. Ya, mau tahallul, mau menggunting. Histeris mamanya peluk anaknya Wais. Oh anakku, Wais Al-Qarni. Dari Yaman sampai di Mekah kau gendong saya. Kalau capek kau gendong saya, kau simpang saya di punggungmu. Kau letakkan saya di pundakmu, engkau taruh saya di atas kepalamu. Sampai di Mekah kau tidak izinkan saya melangkahkan kaki, jalan, tawaf. Kau gendong lagi terus saya. Sa'i juga demikian. Doamu juga. Engkau hanya berkata, ampunkan dosanya mamaku, masukkan di sorga mamaku. Hanya saya yang engkau sebut terus. Kenapa tidak pernah kau sebut namamu? Kenapa kau tidak berkata, ya Allah, ampunkan dosanya mamaku dan dosaku juga. Masukkan di sorga mamaku dan saya juga. Tapi hanya mamamu kau sebut. Kenapa sih? Kata Wais Al-Qarni, oh mama, tujuan hidupku dan kegembiraanku, puncak kebahagiaanku nanti di akhirat. Kalau orang sudah pada kumpul di pengadilan Qadhi Rabbul Jalil di padang mahsyar dan sudah keluar pengumuman, diumumkan namanya mamaku masuk surga, inilah puncak kebahagiaanku mak, inilah puncak cita-citaku, bagaimana mamaku masuk surga. Tapi dirimu, iko magatosiko, saya sudah disebut masuk surga, tapi engkau, kata Wais Al-Qarni, kalau mamaku sudah melangkahkan kaki masuk surga, aku terlalu yakin pasti mamaku menoleh ke belakang dan mencari mana anakku Wais Al-Qarni yang pernah gendong saya dari Yaman ke Mekah. Mana anakku Wais Al-Qarni yang pernah gendong saya tawaf dan tidak ada doanya kecuali keselamatan mama. Subhanallah. Kamu anak makor, karena apa teri dona Pak mau cicin dona ninau toh. Contoh ya Allah. Nah iya tuh kasih Indo saya rasa semua mama tanpa kecuali mau dimakan itu kue, mau dimakan melo ditambah di tinguna, langsung lewat anaknya dan anaknya berhenti menatap ke mukanya mama. Maka mama tidak jadi makan. Belok tangan itu di mulutnya anaknya. Maka mama hanya menelan air liur. Dia tidak makan. Mama, anaknya di luar daerah. Sarifudin di Kalimantan. Dan Rohani di Makassar. Kalau ada papanya di sana, dia gelisah di Makassar itu mama. Karena ada silaturahim. Sila itu tali, ar-rahim dari rahimnya. Gelisah dia, susah tidur. Akan buran ini ngapa tadi tidur, akan aku raih Sarifudin. Katidur lalu mako, akan datang bangka-bangkaku, merepat kesiapku. Ternyata Sarifudin masih di Kalimantan. Gitu? Ya Allah. Mama meloboting anak-anak. Cicina potona na balungan. Dia pada gena, reda dia minjam. Asalkan bahagia anaknya. Mama, jangankan bajunya kau ambil, nyawanya pun kau minta dia kasih engkau. Nyawa ada lagi dan anakku. Coba seandainya anak yang mau dioperasi karena ada tumor di tengkorak kepalanya, maka pasti mamanya dilarang masuk di ruangan karena bisa dipastikan pingsan melihat anaknya. Dan seandainya bisa diganti itu anak, maka pasti mama tampil dan berkata, dokter, ajak anakku mau operasi ya bawan. Itu. Maka yang masih hidup mamanya bersyukur. Bersyukurlah yang masih hidup mamanya, masih ada kesempatan menatap wajahnya mama tersenyum. Masih ada kesempatan menatap wajahnya mama tertawa. Di suatu saat ingin menatap wajahnya mama Deni Gaga.
Napan mu sesalemu. Apa maderimu bentak-bentak. Maderimu gerak. Maderimu kadoimu maka dato pada gaga. Di saat mama minta, ya Allah ya Rabb. Nah sekarang, kalau udah terlanjur tertimbun tanah, ini contoh saja. Udah terlanjur tertimbun tanah di pekuburan. Tapi kita merasa mau berbuat baik. Karena pernah menetes air matanya gara-gara karakter perilaku kita. Caranya, buatkan amalan tandingan. Maksudnya apa amalan tandingan? Perbanyaklah berbuat sesuatu untuk dia. Perbanyak baca Fatihah. Perbanyak bacakan Yasin. Berbanyak sedekah. Niatkan pahalanya untuk dia. Tuh masjid di sebelah mau dibangun. Patamakan di semekoro. Niatkan di pahalanya. Dia yang dapat. Ini namanya membuatkan amalan tandingan. Tapi ketua anak bantak betul apa teri-teri nindo na mati sih di menato na purna siara itu buru na toma tuan. Ya Allah ya Rabb. Engkalalo lagi anak agak pudang indo mati lalo no. Astagfirullah. Berani itu tuh ngomong begitu. Mati lalu loh. Seandainya bukan mama, iya jadi aku. Nah kadang ini mana anak mama kampungan, engkan nama tuh kampungan namu jadi. Bapak-bapak ini yang masih hidup mamanya, muliakan itu mama pak. Aja nambah tak mikir servis materu. Dan lihat baju benena 2 juta. Indo dan lihat cakar. Bela pasti salah. Benena dan liang buah di jalan Sulawesi. Lengkeng Australia. Apel Italia. Jambu Bangkok. Benena dan liang Indo dan liang copeng. 10 sebuk itu kilo baru to mana kesiapan akadendo na aga dia na senganggur bugis ama cuka na sedih panama de cetuan ila doraka benena mo mesem-mesem cek dek ni rumah sakit Siloam Indo na terlumpuh lemore. Agak lo tuh ke puskesmas, nah suruh na sengano itu mah, dos cari kaya di remeh, sepura di naga perubahan sengano si dok paliasa, samiroto, oh lah doraka, nawan-nawan sih. Tadi saya khotbah saya bilang panglima bisa jadi panglima itu doa mama. Jadi yang masih hidup mamanya muliakan itu syukur-syukur. Mata ini tembok-tembok kasih kubur na cek deh. Tembok-tembok. Lo kaki baca-baca Fatihah, lo kaki baca Yasin. Sekali-sekali kau mulai tu celengang di masjid, patamakan ikut tuhe. Napa maka ya Allah pahalanya ini untuk mamaku. Letu ya tuh. Ada nanya ya Rasul, kalau saya sedekah niat untuk orang tuaku, bagaimana dengan aku? Kata Rasul, mislu dzalik. Kau tetap mendapatkan pahala sama pahala yang didapatkan orang tuamu. Jadi dia gak rugi, tidak ada rugi. Nah, kemudian tidak menutup kemungkinan nanti Sarifuddin banyak duitnya, haji kan gede doa. Maka kau dia pakai sekarang. Tapi kita tidak tahu 5 tahun ke depan, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Pak Haji kan mengajikan orang yang sudah meninggal, afdol kalau anaknya ya lakukan. Tapi persoalannya nanti haji anak itu. Nah susana lo di Mekah sama Kokoy. Orang Makassar daftar besok 40 tahun ke depan baru sampai gilirannya. Makanya kalau sudah 50 tahun umurnya tidak usah mendaftar. Kira-kira tuh pura di Tasya malam ke-7 deh petalutu. Ya,
Lo ke bawah nih umroh. Kalau terbuka umrah ada duit, daftar nih berangkat umroh. Supaya kita tahu kak baik. Karena sesenya lain apa biasa kada kapang apa tina kaimat kerjain ada utah. Nah kan ustaz tina papakio. Wah jago tuh alasan tina papakio. Kurang mendaftar kan? Tidak. Ini ada kiok kok. Mendaftar kok lagi belum tentu, apalagi kok dia mau mendaftar. Ya Allah ya Rabb. Kita semua ini yang orang tua ini, kita pingin anak kita berbakti kepada kita. Nah, lakukan teorinya. Kupuran ini dilakukan teori-teorinya, kita praktekkan. Lantas masih nakal, tanya metoki puang. Kita hanya usaha. Kalau orang sudah dagang, lantas rugi, kita memang bukan penentu. Kalau kita sudah menanam, tapi tidak berbuah, kita memang bukan penentu. Nabi Nuh, Nabi, ada anaknya kafir. Coba Guerrero, namanya Kanaan, kepala batu. Tapi di saat tenggelam di lautan, mompos nyawana lupa naita malembanan. Sampai berkata, ya Rob, zaujati wa benai, banekur puangi malemba ye, anakur puangi malemba. Maka dia Allah Ta'ala, ya Nuh, oi Nuh, innahu laisa min ahlika. Bukan anakmu itu, bukan istrimu, tinggalkanlah. Kau tiap kali nggak ada. Padahal istrinya itu, anaknya itu, bituan ada. Kalau istrinya tidak mau mendengar salai bawan nih, anak tidak mau mendengar surmende. Tuh, ini ayat yang sampaikan. Ayat. Innahu laisa min ahlika. Sesungguhnya bukan keluargamu itu ya Nuh. Pak masangka di batin Nabi itu. Masangka nih. Anak-anak kepala batu. Nah, sekarang pertanyaannya, Mas Sangkatoni ke batin tadi dia anak tak? Kipas Samuel lo mengaji. Kipas Samuel masuk pajang. Sepura mengaji tapi berhenti Ustaz. Nah kita berhenti, disuruh mencerah baca. Riolo mencerah baca waktu Riolo. Sehingga Riolo main ke guru pangaji. Apa yang lecek baca siki, mencerah baca siki. Lepulamin, saya kulu, tilka, mencerah baca kimat terus. Manu kampung. Pada tiwira gurutan. Jadi guru pangaji macombo mana? Riolo. Aku kowe bid'ah. Au lagi ni baca baca. Akam aja maliki. 10 sebu si ulang menunggak pitung pulang. Bagat tak kojong guru pangaji. Contoh. Riolo baca. Nada api si betul na yan na melo boting. Makunay toiga orwan toiga. Berapa ekor itu ayam dibawa ke rumahnya guru. Itu dulu. Nah, baraka. Yang guruna. Nah sekarang dipangaji mo yan ataga. Kamu koran na. Nalia motor anak, nalia handphone, tapi dia nalia ke koran. Contoh mi. Sebagai bahan renungan. Pura mo kilo doa gaga. Ya tuh Nabi Ibrahim, Nasala Ismail, pandongan na ya tuturo Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan aku keturunan yang soleh. Keturunan soleh dia minta. Petosin doa saya sama koko. Maca ko na, malampi muruk no, monca dito maca. Maca tau nge? Pa mau dikunci lah Maria lenyap todo dia. Anak maca. Ya Nabi Ibrahim, anak soleh ni lau. Napa si pulung ya anak, na utanay si. Mata kudu na min ba'di
Umate kak, masuk pajamu koro. Siapa yang engkau sembah ketika aku sudah tidak ada? Jadi selalu dia penyembahan. Kalau kita selalu makan. Ya kumate kak mandre mokoro. Itu. Mata kuluna min ba'di. Kalau aku sudah tidak ada, bagaimana engkau di belakang? Mulai mau ajar orang ke listrinu. Mulai mau ajar orang cicilan motomu. Cicilan motormu. Apa tuh lihat majaka kok. Selalu perhitungan matematika rezeki terus. Padahal kapan bagus agamanya orang, pasti dunianya memburu dia. Rumus itu. Kapan diburu akhirat, maka dunia memburumu. Tapi kapan memburu dunia, belum tentu ikut akhirat. Maka silakan buka mata lebar-lebar. Afala tubsirun. Kata Allah, tidakkah kau lihat itu? Kapan ada orang bagus akhiratnya, mesti dunianya ikut di belakangnya. Kada guru almarhum Kiai Sanusi waktu saya mau buat pesantren lo karena mangolo kada guru tempat terungnya tuh dan lepas sapaku teruskan itu nanti rezeki mencari engkau. Artinya jangan pernah ragu kalau akhirat yang engkau buru. Jadi perbaiki akhiratnya. Ya Roy Ismail tuliam ya Roy ya masuk pajak mokur kumate kan. Soleh anaknya. Doanya juga selalu minta kesolehan Ibro. Sampai dia mimpi dan berpikir. Kasih. Yang mati ini langsung baca Fatihah. Saya ini dari Marus ke sini. Malah rencana sih ke Wasero Lisu Marus. Tanggal 8 Zulhijjah. 8, 9, 10. Tanggal 8 itu namanya hari Tarwiyah, hari pikir-pikir. Nama pikirin Nabi Ibrahim. Ku gerek anakku ya regana de. Ku gerek ule muro. Tapi ku gerek perintah. Jadi Nabi Ibrahim sempat bimbang. Nobinnya anaknya. 8 Zulhijjah namanya Tarwiyah. Tarwiyah itu artinya pikir-pikir. Ismail, tahan. Sini. Labbaik apa? Inni arafil manami anni azbauka fanzur maza tara. Saya melihat engkau nak dalam mimpi aku menyembelihmu. Perintah Allah nak. Fanzur maza tara. Coba kau pikir, maukah engkau kalau aku sembelih? Ilmu kau. Tapi karena ini anak soleh, spontan dia jawab, ya batif al-matumar satajiduni insyaallah minas sabirin. Abah, lakukan itu Abah perintah Allah. Insyaallah saya sabar. Abah menemukan saya sabar. Lakukan Abah. Tanggal 8 namanya hari Tarwiyah. Besok tanggal 9 ukuplah orang di Arafah mengintrospeksi diri. Besoknya tanggal 10 melepet nih tahu. Orang di Malepan, arendren anak kalau di Jabal Kurban di Mina. Sampai di sana, biar juga kesakitan, seandainya kesakitan, berteriak histeris, tidak mungkin ada orang yang dengar karena tidak ada perkampungan. Sepaduan, Magina Ismail, Melona gere kona, Agel muandrena, apa yang kau mau makan? Sebelum aku menyembelihmu, mintalah apa yang engkau akan minta. Agak burger atau basah. Bukan makanan apa. Bukan apa. Bolehkah saya meminta? Boleh nak, boleh. Apa kau mau minta?
Saya minta Abah ini kedua tanganku dan kedua kakiku tolong diikat sekuat mungkin. Biar sebentar kalau Abah menyembelih aku, meskipun terasa sakit, saya tidak bisa goyang yang sekira-kira memukul Abah karena tanganku diikat. Maka ikatlah sekuatnya, supaya saya tidak bisa bergerak yang bisa menyakiti Abah. Saya kira apa nak permintaan? Ada yang lain nak? Ada Abah? Apa nak? Itu pisaunya Abah saya minta diasah setajam mungkin, biar mempercepat larinya di atas leherku, agar rasa sakit itu tidak lama aku rasakan Abah. Ya Allah ya Rabb. Saya juga minta Abah itu bajunya Abah bagus kalau dibuka, supaya tidak kena percikan darah. Karena kalau kena percikan darah, Abah pulang, Abah menangis di jalanan sebentar. Abah akan berkata, darahnya anakku Ismail yang nempel di bajuku. Maka buka bajunya Abah. Apalagi nak? Abah, umurku baru belasan tahun. Saya belum punya tabungan. Apa yang saya bisa kasih Umi supaya Umi juga tersenyum? Karena rasanya selama ini saya belum berbakti sama Umi. Sepertinya Umi belum pernah tersenyum gara-gara pemberian dariku. Apa yang saya mau kasih Umi? Saya tidak punya apa-apa. Maka saya minta Abah, ini baju yang nempel di badanku, buka, lipat dengan rapi, antar pulang, serahkan ke Umi dan beritahu cenderamata kenang-kenangan yang terakhir dari anaknya Ismail. Sekaligus salam buat Umi Abah, dan tolong sampaikan agar aku dihalalkan air susunya yang pernah aku isap ketika aku masih kecil. Saya tidak sanggup membalas air susunya Umi yang pernah saya isap. Coba bayangkan, banyaknya anak mendurhakai mamanya, air susunya lagi setetes tidak mampu kau balas. Suruh bersabar Umi Abah, nanti di akhirat baru saya ketemu. Salam buat Umi. Dan jangan ada anak kecil yang seumur saya yang bermain di depan rumah, supaya Umi tidak teringat dengan saya. Apalagi nak? Tidak ada lagi Abah. Silakan lakukan perintah Allah. Maka diikatlah Ismail tangan dan kakinya. Diasah pisau itu setajam mungkin. Diletakkanlah pisau di lehernya. Sesudah direbahkan, masih sempat ngomong Ismail, Abah, palingkan mukaku menghadap ke tanah, dan jangan lihat mukaku Abah, biar Abah tidak kasihan kepadaku. Karena siapa tahu Abah kasihan dan tidak jadi menyembelih saya. Menolehlah ke belakang. Maka Ibrahim menoleh ke belakang. Masih ngomong Ismail, Abah, kumpulkan seluruh tenagamu, kuatkan tenagamu, supaya cepat larinya pisau itu di atas leher. Maka menolehlah Ibrahim ke belakang, lalu dia dorong pisau itu dengan kalimat Bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata bulunya Ismail tidak terpotong, kulitnya tidak sobek, dan darah tidak menetes. Nabi Ibrahim heran, jangan-jangan pisau ini tumpul. Maka dia pukulkan di batu. Batu itu terbelah dua karena tajamnya pisau ini. Maka berkatalah Ibrahim, hei pisau, batu besar keras terbelah dua karena tajammu, kenapa kulitnya Ismail tidak sobek? Pisau itu bicara ibarat handphone. Woi Ibrahim, kau berkata potong Ismail, tapi Allah menegur saya, maka tidak mungkin aku melukai Ismail. Berdialog Ibrahim dengan pisau, muncullah Jibril membawa kibas dengan teriakan kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Jibril. Ibrahim menyambung, La ilaha illallah
Wallahu Akbar. Ismail juga menyambung, Allahu Akbar walillahil hamd. Makanya kalimat takbir, tahlil, tahmid tidak berhenti dikumandangkan sesudah salat Id, kecuali 3 hari lagi sesudah selesai penyembelihan hewan kurban. Saya sengaja sampaikan ini biar anak-anak tahu membalas budi baiknya orang tuanya. Karena Ismail nyawanya lagi diminta sama orang tuanya, dia mau serahkan. Tidak sama sebagian anak yang lain. Duitnya saja diminta sama mama, itu pun pinjam. Masih berani anak berkata, Tina doi, padahal mama mau pinjam. Coba merenung sejenak. Sementara Ismail nyawanya diminta, mau dia. Apa artinya rumah besar, lemari pakaian banyak, ganti-ganti pakaian, anak ganti-ganti pakaian, ganti-ganti perhiasan, ganti-ganti handphone, tapi tidak mampu membuat mamanya tersenyum gara-gara suguhan pemberian dari sang anak. Justru selalu menangis orang tua gara-gara karakter perilaku sang anak. Di penghujung ceramah tasya ini saya akan berkata, yang masih hidup mamanya keramat hidup itu. Syukuruki ya roh. Karena kalau mama ngomong salama kona, doa itu ibarat doanya Rasulullah. Tapi sebaliknya kalau mama berkata, agak ngari gatu melok napitakku pung Allah Ta'ala. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. Sampai Rasul itu berkata ketika ada yang bertanya, ya Rasul, kepada aku, kepada siapa pantas aku berbakti? Mamamu. Lalu siapa Rasul? Mamamu. Lalu siapa Rasul? Mamamu. Lalu siapa Rasul? Bapakmu. 3 kali layani mama, 1 kali layani bapak. Maka yang masih hidup mamanya layani dengan bagus. Pernahkah kita dengar ketika 3 anak muda yang masuk di gua, tiba-tiba batu jatuh dari atas dan menutupi pintu gua itu, sampai ketiga anak muda ini tidak bisa keluar. Mau didorong tidak mungkin, hanya 3 orang. Mau berteriak tidak ada orang. Maka ketiganya pada berdoa, berkata yang satu, ya Allah, pernah saya datang dan menemui mama. Mamaku pingin minum, maka aku ambilkan air. Begitu saya mau masukkan di mulutnya, mamaku langsung tertidur. Sampai gelas air itu tidak pernah saya turunkan. Gelas itu ada di tangan sampai pagi. Karena menunggu mamaku terbangun dari tempat tidurnya. Seandainya perbuatanku ini ikhlas, tolong gerakkanlah batu penutup gua ini. Baru bergerak secara spontanitas batu itu. Gara-gara doa sang anak yang pernah melo ina painung indo nasi sematin redona. Tapi tak kalah nakak di rogalasiro. Tidak pernah dia turunkan itu di tangannya terus sampai pagi. Coba kalian praktekkan. Ambil air minum begini. Baru jangan turun tangannya sampai subuh mulai sekarang. Mampu enggak? Tidak pernah kita seperti itu. Tidak pernah. Itu anak-anak SMA itu yang biasa menantang sama mamanya itu. Mamanya lagi gerak-gerak apalagi neneknya. Ya kunena bicara kunene iya. Amat cabai mu tetap pamu. Karena mu tetap pamakur na mulahir. Iya roh jangan makmu. Ya Allah ya Rabb. Jadi ini anaknya dan rohani 2 orang. Selalulah serai kuburnya mamanya. Bawakan di sana Fatihah. Bawa ke sana Yasin.
baca di atas kuburnya. Roh mau pigau roh. Kemudian sahabat-sahabatnya, mamanya sambung persahabatan itu. Ku tanangi ke sahabat namaku. Masa mana roh? Itu termasuk bakti anak kepada orang tua. Dan kita ini semua ini yang masih hidup, semua ini yang hadir. Mau atau tidak mau pasti jumpa yang namanya kematian. Mati aki mati itu. Olehnya itu siapkan bekal dari sekarang. Satu, salatnya perbaiki. Yang kedua, hubungannya kepada orang. Tidak usah selalu sibuk cerita kekurangan orang. Karena tidak ada orang yang tidak punya kekurangan. Betul tidak kira-kira? Yang sempurna itu hanya Rasul. Selain Rasul pasti ada kekurangannya. Jangan terima. Ya nu garik matkoi, ya nu matkoi. Nih kau maga tahu siko. Yo tanya dirimu. Suaminya bidengan selingkuh. Nih kau lakaimu maga tahu sih. Mungkin suamimu tidak begitu, tapi anakmu tidak lagi, anakmu, cucumu nanti mulai jamin nih. Amak kok bawan nuase laca pilah. Itu ibu-ibu Saisa, detone mana Saisa. Lakain na tena carita, bepa na carita. Boleh ka matasia terasa na kau kena jawaan Apa nih secara kanan nila bin na kuan nila. Manawi. Nalat pa malabin na. Na carita topi ta bepa na malah topi lebin na de topa na TV. Astagfirullah. Jadi sudah ibu lebih bagus sibukkan dirinya memperbaiki diri, menata diri, menata kehidupan. Ala deh orang yang baca-baca ala nih itu tasbih, sikir-sikir. Ada orang yang bisa dibantu-bantui. Ada orang sakit, kung kau tuh talos siarai. Kalau ada orang si salah, pikir bagaimana orang ini bisa baikkan kembali. Dan menurut dalam diskusi, perbuatan yang lebih besar pahalanya dibanding haji mendamaikan dua orang yang berselisih. Jadi kung kau berselisih, pikirnya kita cara anda bisa baik. Kapan berhasil mendapatkan pahala lebih besar daripada haji. Sebaliknya dia tahu sih gara-gara kita orang bertengkar. Si buntul kayak si bangi kau na cerita. Jobe minta sebelum pakai 4 buntin tidak mengapa sampai cicilan. Macai sih tahu lah. Nah kada alena, makoi lo kasih cerita koi. Jadi si salah tahu gara-gara alena. Padahal berbohong kepada orang untuk mendamaikan itu halal. Si buntul kayak si bangi menitip salam ki padahal dia nanti di salam di tomi karakaran. Nah cerita ko badi no bengkau di. Arok decen na di padahal di tomi karang ni. Supaya si decen ni. Itu sifat yang bagus. Saya rasa inilah yang saya sampaikan. Mari kita berdoa.